Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perilaku auditor dalam perspektif akuntansi keperilakuan. Nah, sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Ega Karnasari dengan NIM 2018 310004. Ada Erina Ramadea Siswandani dengan NIM 2018 310009. Ada Resi Atika Maulida dengan NIM 2018 310015. Dan Cindy Bella dengan NIM 2018 310430. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keperilakuan dalam audit. Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh pemakai bisnis. Tujuan informasi ini adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Nah, di sini ada dua tipe yang dihadapi oleh auditor. Yang pertama, auditor dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap lingkungan audit. Dan yang kedua, auditor harus menyelaraskan dan sinergi dalam pekerjaan kelompok sehingga perlu ada proses review di dalamnya. Next. Nah, di sini ada memotivasi pihak yang diaudit. Motivasi merupakan alat bantu keperilakuan terbesar bagi audit internal. Dalam teori motivasi, dikenal dengan 5 kebutuhan pokok Maslow. Dua dari kebutuhan pokok tersebut adalah keinginan untuk menjadi bagian dari organisasi dan kebutuhan untuk diterima dan dikenal, sehingga dapat melayani auditor internal secara baik. Nah, di sini ada yang pertama kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Bagian audit merupakan bagian dari keseluruhan organisasi yang berdedikasi untuk memperbaiki operasi organisasi tersebut. Lalu yang kedua, menghormati diri sendiri dan orang lain. Kebutuhan akan rasa hormat ini dapat dikaitkan dengan keyakinan pihak yang diaudit untuk bertindak langsung dalam kerjasama dengan staf audit untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang bermasalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dengan gaya manajemen. Jadi di sini terdapat 4 gaya manajemen secara umum. Yang pertama, mengarahkan. Yang kedua, gaya melatih. Yang ketiga, gaya mendukung. Yang keempat, gaya mendelegasikan. Gaya mengarahkan itu memiliki arti bahwa pemimpin memberikan instruksi spesifik dan mengawasi penyelesaian pekerjaan dari dekat. Yang kedua, gaya melatih. Nah, gaya melatih ini tuh memiliki arti bahwa pemimpin tidak hanya memberikan pengarahan dan mengawasi penyelesaian tugas dari dekat, tetapi juga harus menjelaskan keputusan, menawarkan saran, dan mendukung kemajuan bawahannya. Yang ketiga, gaya mendukung. Memiliki arti bahwa pemimpin memudahkan dan mendukung upaya bawahan untuk penyelesaian tugas, serta berbagai tanggung jawab dalam pembuatan keputusan dengan bawahannya. Yang keempat, gaya mendelegasikan, yang memiliki arti bahwa pemimpin menyerahkan tanggung jawab pembuatan keputusan dan pemecahan masalah kepada bawahannya secara relatif utuh. Next. Pengelolaan konflik. Konflik adalah suatu karakteristik yang kerap kali terjadi pada proses audit. Konflik seringkali membantu pencapaian tujuan audit, tetapi jika tidak ditangani lebih awal, maka konflik akan menjadi lebih tajam dan luas. Jadi konflik dapat terjadi dalam hal-hal yang pertama, lingkup seperti terhadap manajemen. Yang kedua, tujuan sebagaimana terhadap auditor eksternal. Yang ketiga, tanggung jawab seperti layanan manajemen. Yang keempat, nilai dominasi atau persepsi terhadap peran audit dari kacamata pihak yang diaudit. Jadi dalam bidang akuntansi, konflik itu dapat terjadi antara auditor yang cenderung mempertahankan profesionalitasnya dan pihak yang diaudit yang cenderung mempertahankan lembaga atau keinginannya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika seorang auditor itu bekerja pada suatu lembaga bisnis profesional yang dikelilingi oleh suatu birokrasi, konflik, dan hilangnya nilai-nilai serta norma-norma profesionalisme akan muncul. Next. Masalah-masalah konflik. Brink dan Witt tahun 1982 mempunyai daftar konsep yang akan membantu untuk memperlakukan orang-orang dengan lebih baik. Konsep-konsep tersebut merupakan perilaku langsung dan kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk semua hubungan singkat perusahaan. Konsep-konsepnya tersebut meliputi yang pertama, terdapat variasi umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu. Yang kedua, pengaruh terbesar terhadap perasaan-perasaan dan emosi yang seharusnya juga dipertimbangkan. Yang ketiga, keragaman persepsi seharusnya juga dipertimbangkan. Yang keempat, ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan. Yang kelima, pengaruh dari berbagai situasi operasional sebagai suatu variasi akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rezi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik umum individu. Nah, menurut Brink dan Witt tahun 1982 juga telah membuat suatu daftar mengenai karakteristik kelompok individu dari orang-orang yang berada dalam berbagai tingkatan. Nah, auditor itu seharusnya mempertimbangkan hal tersebut karena hal itu berpengaruh terhadap kepribadian, sikap, dan aktivitas. Nah, minat sikap terhadap diri sendiri, pekerjaan, kebutuhan individual, lalu kemampuan dan kompetisi pengetahuan tentang pekerjaan tersebut. Nah, audit dilakukan dengan auditor yang merupakan orang bukan robot. Auditor itu adalah manusia yang mampu mengendalikan emosi dan mengetahui kelemahan manusia lainnya. Nah, di sini ada pengetahuan dan pertimbangan atas perbedaan dapat membantu untuk memastikan hubungan yang lebih harmonis. Pada umumnya, sifat yang muncul pada berbagai tingkatan dalam setiap individu dari pihak yang diaudit meliputi yang pertama, menjadi produktif, sibuk pada pekerjaan-pekerjaan yang bermakna. Lalu yang kedua, mempunyai dorongan ke arah dedikasi terhadap suatu usaha yang dianggap penting. Dan yang ketiga, mempunyai keinginan untuk melayani dan memberikan bantuan kepada individu lain. Keempat, bebas untuk memilih guna, mendapatkan independensi dan kebebasan pilihan. Lalu yang kelima, ada memiliki sifat yang adil dan jujur. Yang keenam, memiliki bias pada diri sendiri, tercermin pada sikap yang lebih suka dipuji dan dibandingkan kritik. Lalu yang terakhir yaitu mencari kepuasan diri sendiri. Selanjutnya ini ada kesadaran pada diri sendiri. Nah, di sini itu dalam suatu situasi di mana terdapat banyak hubungan interpersonal sebagaimana yang terdapat di dalam audit internal merupakan hal penting untuk menyadari dan memegang teguh keseimbangan serta untuk memandang diri sendiri sebagaimana orang lain memandangnya. Itu menurut Retzlaff, yaitu tahun 1988. Nah, di sini ada beberapa elemen utama dari aspek yang terpenting kondisi ini adalah yang pertama, adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain dalam hubungan secara mental, fisik, dan karakteristik pribadi. Lalu yang kedua yaitu rasa memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. Yang ketiga, kesadaran terhadap perintah dasar dalam lingkungan relatif yang dimiliki seseorang, di mana orang tersebut itu harus menyesuaikan diri dengan kelompok organisasi yang luas. Lalu yang keempat yaitu suatu keinginan untuk melayani kebutuhan orang lain. Yang kelima, suatu perasaan memiliki atas produktivitas yang didasarkan pada ego seseorang. Dan yang terakhir yaitu suatu perasaan keterpaduan yang berasal dari kepercayaan bahwa seseorang berpartisipasi dalam suatu lingkungan secara etis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Cindy akan melanjutkan presentasi dari rekan saya.
yaitu komunikasi secara efektif. Yaitu komunikasi ini terdiri atas wawancara, musyawarah, laporan lisan, laporan tertulis. Perintah, yaitu perintah seorang auditor dengan menggunakan komunikasi yang efektif merupakan cara yang positif untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dalam menjalankan audit. Next. Unsur dipresentasikan baik secara lisan maupun tulisan yang dipertimbangkan untuk memiliki hubungan perilaku yang baik. Unsur tersebut adalah yang pertama ada jangan bicara atau menulis dalam bentuk langsung sebab auditor bukanlah bagian dari manajemen. Yang kedua, jangan menggunakan istilah-istilah yang berimplikasi pada kesalahan-kesalahan dari pihak yang diaudit. Yang ketiga, jangan menjadikan pihak yang diaudit sebagai pokok bahasan, baik secara verbal maupun tertulis. Yang keempat, ketika memberi saran, pertimbangkan sifat ego pihak yang diaudit, sebab hal ini berimplikasi kepada anggapan mereka. Yang kelima, mengizinkan pihak yang diaudit untuk melakukan perubahan dalam bahasa laporan sepanjang tidak mengubah substansinya. Yang ketujuh, jangan berargumen atau berkomentar mengenai moralitas karena audit mencari fakta dan tidak bertindak sebagai orang penasehat yang berhubungan dengan moral. Yang terakhir, yaitu menjaga laporan dan memberikan keadilan. Next. C. Pelaksanaan audit partisipatif, yaitu telah menjadi suatu hal yang umum dalam audit bahwa inti dari kinerja audit yang baik berasal dari pendekatan keperilakuan, yaitu ada beberapa, yaitu elemen keperilakuan tersebut meliputi A. Pada awal audit, tanyakan pada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit. Yang kedua, bangun suatu pendekatan kerjasama dengan staf pihak dan yang diaudit dalam menilai. Yang ketiga, perolehan persetujuan dan rekomendasi untuk tindakan koreksi. Yang keempat, dapatkan persetujuan atas isi laporan. Dan yang terakhir, memasukkan laporan nyata pada laporan audit. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.